Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini kita akan webinar tentang bagaimana membuat aksi nyata pada PMM untuk topik perencanaan berbasis data. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk kali ini kita akan lihat aksi nyatanya. Bapak Ibu, saya memilih melakukan refleksi perencanaan yang guru ya Bapak Ibu, karena kalau yang di atas kita pilih untuk kepala sekolah. Nah, ini adalah melakukan refleksi perencanaan gurunya. Saya pilih ada 8 ini Bapak Ibu. Jadi kita ikuti step-stepnya ini ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus kita urutkan sesuai dengan nomornya ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya jelaskan apa itu perencanaan berbasis datanya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah refleksi perencanaannya, kemudian membuka RKAS. Nah, membuka RKAS, dasar pertimbangannya, cara yang dipilih, dasar keputusannya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas secara detail bagaimana cara membuatnya ya Bapak Ibu semuanya. Kita saksikan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas bagaimana untuk membuat aksi nyatanya. Seperti biasa, kita siapkan presentasi di Canva-nya seperti ini, dan saya akan lihat untuk aksi nyata yang saya buat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah aksi nyata yang saya buat. Di sini untuk di Canva-nya, Bapak Ibu bisa membuat berbagai template ya, bisa mencari template di sini. Nah, saya pakai yang ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa mengganti gambar tulisan yang ada pada template yang sudah kita siapkan ini. Nah, untuk page satunya, first page-nya Bapak Ibu, kita ganti gambarnya dulu terlebih dahulu. Ya, saya mengganti misalnya ini ya Bapak Ibu ya, saya masukkan di sini, saya klik tahan, drag, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, ini untuk tulisannya Bapak Ibu, kita bisa menggantinya. Aksi nyata. Kemudian di sini kita bisa ganti tahunnya 2024, dan ini bisa kita atur letaknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya bisa kita ganti juga. Nah, kurang lebihnya nanti kalau saya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di halaman 2-nya apa yang kita isi Bapak Ibu? Kita lihat untuk halaman keduanya. Pada halaman kedua Bapak Ibu, saya men-screenshot ya Bapak Ibu dari PMM-nya untuk pilihan aksi nyatanya. Saya melakukan refleksi bersama rekan guru tentang perencanaan kepala sekolah yang ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi perencanaan. Karena posisi saya sebagai guru di sini, saya mengambil posisi yang kedua, yaitu melakukan refleksi perencanaan guru. Ada 8 tahapan di sini Bapak Ibu ya. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama, bacalah dokumen baik berupa rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS yang pernah disusun oleh satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, lakukan refleksi pribadi mengenai perencanaan yang pernah disusun dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat untuk yang ketiga, refleksi ini. Selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKAS. Kemudian yang keempat,
kesulitan atau tantangan apa yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Contoh kesulitan yang dialami terkait pemerolehan data mengenai satuan pendidikan, pelibatan para pihak, kesulitan penentuan program, atau kesulitan dalam penentuan anggaran. Kemudian, fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang? Nomor 6, mintalah umpan balik dari rekan sejawat berdasarkan hasil refleksi pribadi Anda. Kemudian nomor 7, unggahlah dokumen refleksi pribadi berupa catatan refleksi pribadi yang Anda lakukan. Nomor 8, unggahlah umpan balik berupa tanggapan rekan sejawat terhadap refleksi pribadi Anda. Nah, jadi ini tahapan kita ya Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata yang harus kita ikuti agar aksi nyata kita ini bisa lolos verifikasi. Kemudian di halaman berikutnya Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat Bapak Ibu. Di sini saya membuat pengertian dari perencanaan berbasis data. Apa itu perencanaan berbasis data? Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Kemudian Bapak Ibu, halaman berikutnya saya membuat langkah-langkah refleksi perencanaannya. Yang pertama saya membuka RKAS, kemudian yang kedua melakukan refleksi dari perencanaan yang pernah disusun, kemudian selanjutnya pertimbangan menyusun RKAS, kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi, fakta yang didasarkan pertimbangan, kemudian meminta umpan balik. Selanjutnya saya membuka RKAS Bapak Ibu, ini RKAS kami. Nah, saya buka dengan program Microsoft Word. Di sini saya melihat Bapak Ibu untuk RKAS kami. Saya buka, kemudian saya telaah bersama rekan-rekan yang lainnya dari berbagai standar ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga RKAS-nya saya buka, saya screenshot dan saya paste di halaman ini. Dan sebagai dasar pertimbangan perencanaan saya masukkan juga di aksi nyata saya. Pada dasarnya terdapat 3 cara untuk melakukan perencanaan berbasis data untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, yakni 1. Melakukan PPD melalui eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Yang kedua, melakukan PPD melalui unduhan rekomendasi PPD. Yang ketiga, melakukan PBD dengan menganalisis unduhan laporan rapor pendidikan. Di halaman selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ini rapor pendidikan, di mana di sini saya screenshot ya Bapak Ibu rapor pendidikan, dan saya menampilkan di halaman sebelah kanannya 5 indikator prioritas yang harus dicapai ya Bapak Ibu. Jadi ada 5. Nah, untuk mendapatkan screenshotnya ini saya harus mengunjungi website rapor pendidikan. Nah, saya buka browser ya Bapak Ibu, raporpendidikan.kemdikbud.go.id alamatnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menggunakan akun belajar kita ya Bapak Ibu. Jadi kita coba login, masuk sebagai satuan pendidikan, kita pilih akun belajar kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, kita sudah masuk ke rapor pendidikan sekolah kita. Nah, ini yang saya screenshot Bapak Ibu, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini hasil dari screenshot rapor pendidikan SMK Negeri 7 Sijunjung. Di sini ada kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu
5 indikatornya, dan selanjutnya untuk dasar keputusannya meningkatkan kemampuan literasinya. Dari rapor pendidikan, salah satu indikator prioritas yang belum terpenuhi adalah kemampuan literasi. Untuk itu, sekolah membuat perencanaan program untuk meningkatkan kemampuan siswa di bidang literasi, diantaranya yaitu pengembangan diri, pemanfaatan perpustakaan sekolah, pendekatan emosional dan spiritual, muhasabah khusus kelas 12, pelatihan jurnalistik 2023, 15 menit membaca non pelajaran sebelum PPM. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu program yang untuk meningkatkan kemampuan literasi yang saya sudah ambil dari rapor pendidikan ya Bapak Ibu, berwarna kuning yang nilainya masih 48,89%. Nah, ini hasil dasar keputusannya. Sementara perencanaannya yang dipilih, nah saya untuk refleksi ini program yang dipilih adalah pelatihan jurnalistik. Pengembangan diri pelatihan jurnalistik 2023, peningkatan kemampuan jurnalistik dan literasi siswa Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuan kegiatannya kita masukkan juga. Yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis sebuah informasi, membentuk sebuah wadah potensi bakat dan minat bagi siswa dalam bidang jurnalistik, menuju siswa yang kritis dan berintelektual, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan kegiatan dari pelatihan jurnalistik 2023 ini Bapak Ibu semuanya. Ini saya masukkan, saya ambil ya dari proposalnya ya Bapak Ibu waktu membuat kegiatan ini. Jadwalnya pun ada di proposal, kemudian saya paste ke sini Bapak Ibu, ada materinya, kemudian ada waktunya, ada pematerinya juga. Nah, refleksinya Bapak Ibu dengan dimaksudnya kegiatan pelatihan jurnalistik 2023 dalam rencana kerja sekolah tahun 2023 diharapkan mampu merubah data atau fakta kurangnya kemampuan siswa bidang literasi. Karena hal tersebut merupakan indikator prioritas pada rapor pendidikan yang harus ditingkatkan sehingga rapor pendidikan tahun berikutnya tidak lagi berwarna kuning, yang artinya kemampuan siswa sedang 48,49% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Hal tersebut menunjukkan lebih dari sebagian siswa belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini refleksinya, kemudian kesulitan yang dihadapinya pun saya buat. Kesulitan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah, pertama, sulit dalam menanamkan kesadaran siswa untuk menulis informasi menjadi berita yang dapat dibaca oleh siswa lain. Yang kedua, siswa lebih suka menulis status diri di media sosial dibandingkan menulis informasi. Yang ketiga, siswa kurang gemar membaca berita atau artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang menulis. Yang keempat, menanamkan budaya membaca dan menulis kepada seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, TU, dan kepala sekolah. Sulit untuk mencari tenaga ahli dalam bidang literasi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ini saya rangkum kesulitan-kesulitan apa yang kira-kira kita hadapi ketika melakukan program pelatihan jurnalistik 2023 ini, dan saya masukkan di aksi nyata ini ya Bapak Ibu, dan ini adalah bagian dari soal atau instrumennya. Nah, tantangan yang dihadapi kita masukkan juga pada kegiatan ini adalah siswa lebih banyak menghabiskan waktu bermain game menggunakan smartphone-nya dibandingkan membaca buku. Kurangnya guru dalam memberikan motivasi dalam peningkatan literasi di sekolah. Masih kurangnya sarana untuk peningkatan kemampuan literasi siswa seperti mading kelas, pojok baca, pohon literasi, mading sekolah, website sekolah, dan sekolah belum maksimal dalam mendampingi program peningkatan literasi sekolah. Nah, ini tantangannya, ada 4 tantangan dari pelatihan jurnalistik 2023 ini kita masukkan juga ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian fakta untuk peningkatan program literasi sekolah tahun berikutnya. Fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa akan datang. Dari rapor pendidikan siswa di sekolah telah kemampuan minimum sebanyak 48,89. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebarkan kemampuan ini pada siswa lainnya. Fakta bahwa pemerintah mendukung program gerakan literasi sekolah dengan memberikan izin penggunaan dana BOS untuk kegiatan yang menunjang peningkatan kemampuan siswa di bidang literasi.
Fakta bahwa warga sekolah menyadari pentingnya kemampuan literasi untuk masa depan siswa. Jadi bisa juga Bapak Ibu tambahkan, tidak hanya 3. Nah, fakta-fakta yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaannya lebih baik di masa yang akan datang Bapak Ibu semuanya. Dan di sini adalah dokumentasi pelatihan jurnalistik dalam rangka peningkatan literasi siswa. Sangat penting ya Bapak Ibu, karena dokumentasi-dokumentasi ini wajib kita masukkan. Jika tidak ada dokumentasinya, maka besar kemungkinan untuk aksi nyata kita Bapak Ibu itu tidak lolos dari verifikasi. Nah, ini juga masih dokumentasi, saya masukkan 2 halaman yang untuk pelatihan jurnalistiknya. Nah, kemudian ini adalah untuk refleksi bersama dengan guru-guru lainnya dari program yang kita buat Bapak Ibu. Saya masukkan saja foto-fotonya Bapak Ibu ya. Ketika rapat kemudian saya minta waktu sedikit untuk merefleksi program. Nah, di sini juga ada 2 halaman untuk refleksi program perencanaan sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah umpan baliknya dan kita akan membuatnya di Google Form Bapak Ibu semuanya. Kita akan membahas bagaimana membuat Google Form-nya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membuat untuk bagaimana umpan balik dari rekan sejawat kita. Kita ketik Google Form, kita membuatnya dengan Google Form. Kemudian di sini ya Bapak Ibu, kita klik blank form. Nah, di sini untuk membuat judulnya umpan balik rekan sejawat. Di sini kita tulis untuk aksi nyata perencanaan berbasis data. Nah, itu judulnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita klik di sini, maka dia akan membuat namanya sesuai dengan judul kita. Dan kita pindahkan foldernya agar tidak menumpuk ya Bapak Ibu. Saya ambil di PMM ini, kemudian move seperti ini, dan kita buatlah pertanyaannya nama. Kita klik di bawahnya, langsung berubah short answer ya Bapak Ibu. Require-nya kita aktifkan, kemudian kita copy paste, kemudian mata pelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy lagi, kemudian mata pelajarannya ini kita ganti sesuai dengan yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Perhatikan untuk umpan balik yang saya tanyakan di sini. Nah, ini apakah refleksi yang dibuat pada aksi nyata sesuai dengan rapor pendidikan kita. Saya besarkan kalau tidak nampak ya Bapak Ibu. Nah, ini apakah refleksi yang dibuat pada aksi nyata ini sesuai dengan sekolah kita. Nah, di sini apakah refleksi yang saya buat sesuai dengan aksi atau sesuai dengan rapor pendidikan kita. Tulis misalnya mohon penjelasannya. Nah, pertanyaan kedua kita copy paste juga. Di sini bagaimana tanggapan Bapak itu terhadap aksi nyata melakukan refleksi perencanaan? Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap aksi nyata melakukan refleksi perencanaan yang saya buat ini misalnya. Nah, 2 pertanyaan ini kemudian kita share ke rekan-rekan kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita
men-share-nya, kita klik di send, kita klik tautan, klik shorten URL ini, kita copy, kemudian kita paste ke WhatsApp kita, dan kita minta guru memberikan tanggapan atau masukan dari soal yang sudah kita buat tadi ya Bapak Ibu. Dan ini kita minta datanya Bapak Ibu, kemudian setelah datanya dapat, kita paste atau kita masukkan ke aksi nyata kita. Nah, untuk di rangkumannya kita lihat di sini di Excel-nya ini, spreadsheet-nya ini. Kemudian kita screenshot dan kita masuk ke aksi nyata kita. Contohnya Bapak Ibu seperti ini ya. Saya share di grup pertanyaannya, di grup sekolah. Kemudian saya minta Bapak Ibu mohon umpan baliknya. Dan ini ada 3 guru yang memberikan di halaman ini. Saya screenshot, saya paste ke sini ya Bapak Ibu. Ada Pak Wal, ada Bu Reno, dan ada Bu Ezi. Di sini ada Bu Nelva, ada Bu Rahma, ada Bu Lulu. Saya paste semuanya ke sini tanggapan-tanggapan mereka. Kemudian nah ini adalah totalnya Bapak Ibu. Responnya kita screenshot juga di sini. Nah, ini yang untuk Excel-nya tadi atau spreadsheet-nya, Google Spreadsheet-nya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.